Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Poto-Poto, bersama Dokter Uluhan Jadi Pinter. Kali ini Dokter Uluhan akan membahas tentang bila dengan ibu menderita toksoplasmosis, dimana langsung diambil dari sumbernya itu Pepemidai. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Uluhan atau Dokter Uluhan channel ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe loncengnya supaya jadi pinter. Ngantuk guys malam ini. Jadi penularan infeksi dari ibu ke bayi dapat secara parenteral atau secara pervaginam. Nah, jika infeksi didapat dari ibu pada trimester pertama, sekitar 17 janin terinfeksi dan biasanya berat. Namun kalau sudah trimester ketiga, sekitar 65% janin terinfeksi dan keterlibatannya ringan atau simptomatik pada saat lahir. Infeksi kongenital itu prematuritas 25-50%. Kemudian ada parut, retina perifer, ikterus menetap, trombositopeni ringan, pleositosis cairan cerebrospinal. Kemudian ada trias tanda klasik yaitu chorioretinitis, hidrosephalus, dan kalsifikasi otak. Kemudian eritroblastosis, hidropsofetalis, dan kematian perinatal. Anamnesisnya yaitu gejala toksoplasmosis kongenital pada usia 3 bulan ke atas. Bisa gejala neurologi seperti mikrosefal, bertambahnya tingkat kepala yang tidak sebanding dengan parameter pertumbuhan yang lain, kejang opitustonus, paralisis, sulit menelan, gangguan pernapasan, kemudian tuli, retardasi pertumbuhan, intrauterin, ketidakstabilan pengaturan suhu, ensefalitis, dan hidrosefalus obstruktif. Kemudian kalau pada mata atau oftalmologis yang paling sering ya tadi yaitu chorioretinitis. Selain itu bisa strabismus, nystagmus, katarak, mikrokornea, retinitis fokal, nekrotising, skar chorioretinal, ptisis, atrofi optik, kemudian retinal detachment, iritis, skleritis, uveitis, dan vitreitis. Penderita juga dapat menderita retinopathy of prematurity dan chorioretinitis sekaligus. Kemudian ada gejala lain seperti hepatosplenomegaly, bilirubinurinemia, kemudian trombositopeni, limfadenopati, anemia, hipogammaglobulinemia, dan sindrom nefrotik. Dari semua gejala ini tetap yang khas itu ada 3, chorioretinitis, hidrosephalus, dan kalsifikasi otak. Untuk pesan laboratorium itu ada serologis, bisa cek IgG dengan menggunakan tes Sabin-Feldman, kemudian IVA atau indirect fluorescent antibody, sensitivitasnya 25-50%. Kemudian ada pemeriksaan double sandwich enzim immunosorban assay atau ELISA dengan pemeriksaan IgM, IgA, dan IgE. Kemudian ada namanya ISAGA, immunosorban agglutination assay, yaitu pemeriksaan IgM, IgA, IgE dengan sensitivitas sekitar 75-80%. PCR dapat mendeteksi toksoplasmosis gondii pada bavikot darah tepi, kemudian cairan cerebrospinal, dan juga cairan amnion. Pemeriksaan patologi bisa menemukan takizoid atau kista di jaringan atau cairan tubuh. Untuk laboratorium, yang pertama terjadi leukositosis atau leukopenia, awalnya limfositopenia atau monositosis, kemudian eosinofilia lebih dari 30% dan trombositopenia. Maaf guys, tadi kesandung barusan, sakit banget. Kemudian lihat fungsi hati, kemudian serum glukosa 6 fosfat dehidrogenase atau G6PD. Kemudian CT scan adanya kalsifikasi di periventrikel dan bangsal ganglia, hidrosefalus yang mungkin terjadi pada minggu pertama kehidupan dan atau adanya atrofi korteks. Kemudian tata laksananya yaitu yang pertama untuk mencegah kerusakan otak dan kelainan retina dengan spiramisin diberikan pada kehamilan kurang dari 18 minggu sampai aterem. Kemudian pirimetamin, sulfadiazin, dan afasolad diberikan pada kehamilan lebih dari 18 minggu. Jika infeksi fetus terjadi pada kurang dari 12 minggu, cukup diberikan sulfadiazin saja sampai setelah trimester pertama oleh karena pirimetamin mempengaruhi organogenesis. Diagnosis prenatal menggunakan PCR cairan amnion sedangkan USG kepala untuk mendeteksi adanya dilatasi ventrikel. Kemudian dipertimbangkan aborsi secara terapeutik pada kehamilan kurang dari 16 minggu. Kemudian untuk tata laksana infeksi pada neonatus guna memperbaiki gejala akut dan outcome. Yang pertama pirimetamin ya, dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per 12 jam selama 2 hari, dilanjutkan tiap hari sampai usia 2-6 bulan dan 3 kali per minggu sampai usia 1 tahun. Kemudian sulfadiazin 50 mg per kilogram berat badan per 12 jam sampai usia 1 tahun. Asam folat 10 mg 3 kali per minggu dalam 1 minggu setelah pemberian pirimetamin. Maksudnya sampai 1 minggu setelah pemberian pirimetamin.
Soalnya itu untuk mencegah depresi sumsum tulang. Kemudian ada prednison 0,5 mg per kilogram berat badan per 12 jam diberikan pada infeksi susunan saraf pusat yang aktif atau protein lebih dari 1 gram per dl. Kemudian shunt ventricle pada hidrocephalus dan bayi dari ibu terinfeksi HIV dan Toxoplasma gondii dapat diberikan terapi bersama antiretroviral seperti cidofudin. Kemudian untuk pencegahannya adalah kelainan pada mata yang paling sering ditemukan adalah maksudnya paling sering ditemukan kelainan itu pada mata. Makanya perlu pemeriksaan berkala setiap 3 bulan sampai 18 bulan, kemudian setahun sekali. Dengan pengobatan yang baik, korioretinitis membaik setelah 1-2 minggu dan tidak terjadi relap. Oke, bolo-bolo, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.